Badami, episode 13. Hai, bertemu lagi dengan saya Maul Aryan di edisi Badami. Bercerita tentang budaya, adat, dan misteri. Di video kali ini kita akan membahas salah satu cerita yang beredar di masyarakat, khususnya di daerah Jawa nih. Jawa mana? Apakah Jawa Timur? Iya gitu kan. Nah, siapa yang tahu tentang legenda Kayangan ya, dengan istilah para bidadari-bidadari gitu kan. Kemudian dengan istilah seorang yang mencuri selendang. Wah, kayaknya ini udah langsung ketebak ya. Maka dari itu seperti apa ceritanya? Mengapa ada seorang pria yang menikahi seorang bidadari, dan apakah akan memiliki keturunan? Siapapun, dimanapun kamu, mari berbincang dan bertukar pikiran bersama Maul Aryan ya. Bagikan ilmu, tanggapan dan sudut pandangmu di kolom komentar. Tinggal kita tapakan. Jangan lupa like, subscribe, comment, turn on notification, and share in your social media. Let's move to the story. Jakatarup dan 7 Bidadari. Nah, ini diambil dari dongengceritarakyat.com, jadi cek aja di deskripsi. Oke, jadi cerita yang beredar di masyarakat itu gini guys. Legenda Jakatarup ini konon itu berasal dari desa Widodaren, Kecamatan Gerih, Kabupaten Ngawi, Provinsi Jawa Timur. Oke ya. Menurut legenda, desa ini kayak opening number ya gue. Jakatarup, Jawa Timur. Oke. Nama desa Widodaren berasal dari kata bidadari ya, yang diambil dari cerita Jakatarup dan 7 bidadari itu. Lalu bagaimana kisahnya ya? Seperti inilah dia kisahnya. Nah, lalu apa hal-hal yang makin memperkuat bahwa di desa Widodaren ini benar-benar ada cerita Jakatarup, karena ditemukan adanya petilasan makam Jakatarup di desa tersebut. Nah, cerita Jakatarup ini disimpan ya dalam sastra Babad Jawi. Jadi di dalamnya ini terdapat sejarah-sejarah raja ya, raja-raja yang berkuasa di tanah Jawa. Mulai dari dinasti Shailendra, dinasti Sanjaya, dinasti Medang Kamulan. Nih ini dinasti Medang Kamulan dulu sering banget aku baca di buku sejarah IPS. Betul gak? Pas zaman SD SMP gitu. Tapi lupa sekarang kayak gimana sejarahnya. Kemudian selain dari Medang Kamulan, dinasti Kahuripan, Jenggala, Kediri, Singosari, Majapahit, Demak Panjang, sampai kerajaan Mataram Islam. Jakatarup ini ya adalah seorang pemuda yang sangat tampan ya, terlalu tampan gitu kan. Dia sangat populer ya di desanya. Banyak sekali gadis-gadis muda yang sangat jatuh hati ya, jatuh cinta kepadanya, terutama ketika melihat parasnya. Karena kegantengannya itu, ketampanannya itu sangat-sangat tampan ya. Jadi pertama kali memandang aja udah kayak anjir ganteng gitu. Belum lagi dari sifatnya, belum lagi dari kegagahannya dalam bergulat dan sebagainya, membuat para gadis-gadis itu jatuh cinta. Oke. Nah, akan tetapi ya Jakatarup ini masih tetap jomblo. Kenapa? Karena dia tuh ngerasa ganteng ya. Di desa itu nggak ada gadis yang cantik. Ngerti gak sih, yang kayak gue ganteng, gue harus dapetin yang cantik. Istilahnya kayak gitu. Padahal mungkin banyak yang cantik ya, tapi tidak ada yang bisa menandingi ketampanannya. Oke, jadi mungkin di sini kesetaraannya yang ganteng sama yang cantik gitu ya. Aduh. Akan tetapi ya ganteng dan cantik itu penilaiannya adalah ketika seseorang itu sama-sama menemukan orang yang mencintai dirinya sendiri gitu. Jadi ketika ia ngomong sih Maul ya pokoknya mah mun manggih nu pas geus pas we gitu, teu kudu
Tekudu mikir andai gelis cantik. Gelis cantik nah, gelis ganteng nah. Oke. Ya, pada intinya cinta akan datang bersama orang yang tepat gitu. Oke. Dia ingin sekali memiliki istri yang sangat cantik gitu. Kemudian salah satu kebiasaannya ia pergi ke hutan untuk mengumpulkan kayu gitu kan. Nah, suatu ketika ia mencari kayu ke hutan, ia mencari buruan dan sebagainya juga, ia mendengar suara aneh dan menarik perhatian di air terjun. Ia penasaran dong gitu kan. Nah, di denge-denge gitunya. Di denge-denge itu apa? Saat didengar-dengar nih gitu kan. Dengar-dengar itu suaranya itu kayak banyak banget gadis. Tuh lagi apa? Lagi mandi di sungai. Iya, di air terjun ada sungainya. Di air terjun itu otomatis dia mengendap-endap dong. Siapa nih mandi? Saat ia berjalan ya, terus berjalan ke arah air terjun. Ketika dia tiba di sana, dia melihat 7 gadis yang sangat cantik sedang mandi. Saking cantiknya ia kayak, ini sebelumnya gue belum pernah lihat nih. Ini garis-garis dari mana nih? Itu kan. Dia ngintip tuh ceritanya ya. Lagi ngintip. Lama-lama ia terpesona akan kecantikan mereka. Nah, setelah selesai mandi, gadis-gadis itu perlahan-lahan mengambil selendang-selendang yang bertebaran. Kemudian mereka itu langsung terbang ke langit. Jadi ketika mengenakan selendang langsung terbang ke langit. Cus. Ternyata mereka bukan sembarang manusia. Mereka bidadari dari kayangan. Timbul lah tuh ya. Ide-ide jahat dalam pikirannya ya. Kata Jakatarup terkesima, istilahnya seperti itu ya. Nah, kemudian Jakatarup pulang. Di rumah tuh terbayang-bayang ya. Bidadari mandi di air terjun ya. Ke-7 bidadari gadis cantik ya. Gadis cantik mandi di air terjun itu terbayang-bayang. Pulang ke rumah itu tidak bisa hilang dalam pikiran kecantikannya. Pada hari berikutnya ia memutuskan untuk kembali ke air terjun. Tapi gak ada nih, gak tahu pada kemana nih. Mungkin bidadarinya lagi malas mandi. Lanjut di hari-hari berikutnya ya, disusul dia hari demi hari. Ketemulah lagi tuh sama suara-suara itu. Nah, saat Jakatarup memutuskan untuk mengintipnya kembali ya, ia perlahan-lahan dapat ide untuk gimana kalau aku curi selendangnya. Karena pas tempo hari ketika ia melihat bidadari itu pakai selendang, ia bisa terbang. Logikanya, kalau selendangnya dicuri, ia gak bisa balik lagi nih ke kayangan. Kayak gitu. Akhirnya ia berniat untuk membuat salah satu bidadarinya itu tidak bisa pulang, yaitu dengan cara mengambil selendangnya. Tiba-tiba saat udah dicuri nih, tiba-tiba ya yang lainnya udah pada pulang. Tapi ngomong-ngomong ini bidadari pada egois juga ya. Saat salah satu membernya gak bisa terbang malah ditinggalin. Ya aku pulang duluan ya, silakan cari selendangmu gitu. Karena Eyang Bromo ya pokoknya intinya segera terbang gitu. Kan ada 7 bidadari nih. Yang namanya udah duluan, egois kayak gitu. Tapi ya udahlah ya, namanya juga film ya, film. Ya namanya juga cerita gitu kan, cerita rakyat. Akhirnya yang satu ditinggalin tuh ya. Gak tahu kenapa lah, pokoknya intinya ditinggalin lah. Ya kalau nggak ditinggalin, nggak jadi dong Jakatarup kawin kayak gitu. Nah, ditinggalin lah tuh, terus nangis kan. Gitu kan. Nah, sekarang malam Jumat ya. Tiba-tiba Jakatarup datang. Ada apa? Bukan gitu. Ada apa? Kenapa kamu menangis? Aku kehilangan. Meneuhan sorana. Aku kehilangan. Kia yang mun kacapean teh bisa sorana, suara para setan. Aku kehilangan selendangku. Aku tidak bisa kembali ke rumah.
saudariku telah meninggalkanku. Namaku Nawang Wulan, katanya gitu. Intinya dia memperkenalkan diri. Aku akan memberimu apapun jika kamu dapat menemukan selendangku. Aku akan membantumu. Tetapi jika kita tidak dapat menemukannya, kamu bisa tinggal di rumahku dahulu. Dan kamu bisa menjadi istriku. Istrimu. Pokoknya dari situ dicarilah tuh ya. Jakatarup berpura-pura mencari selendang ya. Mencari selendang, tapi tentu saja mereka tidak dapat menemukan selendangnya ya. Setelah itu mereka pergi ke rumah Jakatarup ya. Singkat cerita mereka menikah ya dan memiliki seorang anak ya. Jadi ceritakannya mereka anak itu masih bayi ya, seorang bayi perempuan. Diberi nama Nawangsih. Bapaknya Jakatarup, ibunya Nawang Wulan, anaknya Nawangsih. Baik. Nah, ya, diceritakan kehidupan mereka berlanjut dengan bahagia. Mereka selalu punya cukup nasi untuk dimakan ya. Mereka ini tidak harus bekerja pontang-panting ya, bekerja keras seperti tetangga mereka yang lain, tapi berasnya, nasinya selalu cukup gitu. Nah, kenapa hal itu bisa terjadi? Karena Nawang Wulan menggunakan sihirnya untuk memasak. Suatu hari Jakatarup bertanya kepada istrinya mengenai keanehan beras mereka yang tidak pernah habis. Nawang Wulan tidak memberitahu rahasia itu ya, dan meminta untuk jangan pernah ikut campur. Nah, ngomong-ngomong masalah memasak, ini juga mirip sama cerita sebelumnya ya, cerita di Kerajaan Pajajaran dan Majapahit juga. Itu di Badami episode mana ya? Yang pokoknya yang apa sih? Yang itu yang di Majalengka tuh kemarin tuh apa ceritanya ya? Giri Lawungan. Yang belum nonton ya. Ini ceritanya mirip di sini. Miripnya itu di masalah nasi, bahwa kita tuh sebagai cowok tidak usah ikut campur masalah cewek gitu. Termasuk dalam masalah memasak gitu. Poinnya adalah ya meskipun dalam berumah tangga tetap ada suatu hal yang menjadi privasinya masing-masing. Seperti itu. Nah, oke, kita lanjut ke cerita Nawang Wulan. Pokoknya kalau misalkan Jakatarup ini membuka rahasianya dengan cara kepo lah, istilahnya kepo tentang bagaimana cara Nawang Wulan memasak nasi, maka mereka harus bekerja keras untuk mendapatkan banyak nasi. Ya, seperti itu. Jadi intinya sihirnya akan hilang. Suatu hari ya, Jakatarup ini kepo nih, benar-benar ingin tahu ya. Kemudian dia membuka tuh bandelnya ya, membuka tutup panci untuk tutup panci memasaknya dibukalah. Dia terkejut karena hanya ada beberapa butir beras untuk dimasak. Ketika Nawang Wulan sampai di rumah, dia tahu bahwa Jaka telah membuka tutupnya. Maka dia marah karena dia sudah kehilangan sihirnya. Dia sudah kehilangan keajaiban untuk memasak. Sekarang mereka harus mengambil nasi dalam porsi besar, dalam porsi yang sewajarnya untuk memasak ya. Waktu demi waktu, perlahan-lahan ya, cadangan beras mereka di tempat penyimpanan itu semakin berkurang. Hingga suatu hari ya, pada saat Nawang Wulan mengambil beras terakhir, keduk, dia menemukan selendangnya. Selendangku, selendangku, selendangku. Ya pokoknya gitulah ya. Selendangku gitu kan. Menemukan selendang. Kemudian dia tidak lain tidak bukan, ini si Jakatarup nih pelakunya. Jakatarup yang menyembunyikan selendangnya. Saat itu Nawang Wulan merasa senang tapi sekaligus sedih dan juga marah ya. Jadi ketiga perasaan itu bersatu padu ya. Karena ketika ia menemukan selendangnya, ia harus pulang ke Kahyangan. Kemudian dia menitipkan pesan kepada Jakatarup. Aku akan pulang sekarang. Jaga putri kita. Dan ketika ada bulan purnama, bawa dia keluar dari rumah. Aku akan datang untuk menjemputnya. Nawang Wulan kemudian terbang ke langit. Jakatarup sangat sedih, dan untuk menepati janji,
Jakatarup selalu pergi keluar rumah bersama putrinya saat bulan purnama. Namun Nawang Wulan tidak pernah kembali. Kenapa ia tidak pernah kembali? Karena di sisi lain dia marah. Marahnya adalah suaminya sendiri yang mencuri selendangnya. Walaupun Jakatarup memohon istrinya agar tidak pulang ke kahyangan, tekad Nawang Wulan itu sudah bulat ya. Nah, tapi pada waktu-waktu tertentu Nawang Wulan itu rela datang ya ke Marcapada, ke alam dunia, ke bumi ini untuk menyusui bayi Nawangsih itu. Ya, setelah sekian lama berlalu ya, Jakatarup ini menjadi pemuka desa. Karena Nawang Wulan tidak pernah kembali, ya mau tidak mau tetap harus melanjutkan hidupnya untuk menghidupi putrinya juga. Ia menjadi pemuka desa bergelar Ki Ageng Tarup dan bersahabat dengan Brawijaya, Raja Majapahit. Pada suatu hari Brawijaya mengirimkan keris pusaka Kiai Mahesanular supaya dirawat oleh Ki Ageng Tarup. Utusan Brawijaya yang menyampaikan keris tersebut bernama Ki Buyut Mahasar dan Bondan Kejawan, anak angkatnya. Nah, Ki Ageng Tarup ini mengetahui kalau Bondan Kejawan sebenarnya adalah putra kandung Brawijaya. Maka pemuda itu pun diminta agar tinggal bersama di desa Jakatarup. Sejak saat itu Bondan Kejawan menjadi anak angkat Ki Ageng Tarup dan diganti namanya menjadi Lembu Peteng. Ketika Nawangsih tumbuh dewasa, keduanya pun dinikahkan. Nah, setelah Jakatarup meninggal dunia, Lembu Peteng alias Bondan Kejawan menggantikannya sebagai Ki Ageng Tarup yang baru. Nawangsih sendiri melahirkan seorang putra yang telah dewasa bernama Ki Getas Pandawa, ya. Ki Ageng Getas Pandawa kemudian memiliki putra bergelar Ki Ageng Sela yang merupakan kakek buyut Panembahan Senapati, pendiri Kesultanan Mataram. Jadi dari Jakatarup ini sangat jelas turun temurunnya yang langsung ke arah kerajaan pendiri Kesultanan Mataram, seperti itu. Nah, itulah dia cerita Jakatarup dan 7 bidadari ya. Nah, apakah sudah cukup? Belum cukup? Tulis di kolom komentar best of story yang namanya cerita rakyat ya, apalagi yang terus berkembang di masyarakat. Dari manapun ceritanya, siapapun penuturnya, ya inilah cerita rakyat yang tidak dapat terjamin 100% keahliannya. Next buat mau lagi yang mau berbincang dan bertukar pandangan ya, serta memberikan saran cerita apa lagi yang akan kita angkat di Badami selanjutnya, tinggalkan tatapakan di kolom komentar. Jangan lupa pula nyalakan lonceng notifikasi, like, comment, subscribe, and share in your social media. Mohon maaf atas segala kesalahan, kekurangan, dan keterbatasan yang mau kalian miliki. Bertemu lagi di Badami.